أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, karena sungguh dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla kita bisa bertemu kembali, melanjutkan majelis kita min afdali al-majalis fid dunya, sebaik-baik majelis di dunia, yaitu majelis ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini istifham inkari. Istifham inkari, yakni tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Nah, maka menuntut ilmu adalah merupakan di antara jalan pintas yang dengannya kita meraih surganya Allah. Karenanya hendaklah kita istiqamah di atas ini. Hendaklah kita istiqamah. Karena siapa saja yang ingin terus mendapatkan hidayah dari Allah, dia harus istiqamah. Karenanya ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li qawlan fil islami la as'aluhu ahadan ghairak." Qul li fil islami qawlan la as'aluhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku atau sampaikan kepadaku sebuah pegangan, sebuah ucapan dalam Islam ini yang tidak aku akan bertanya kepada seorang pun setelahmu. Maka Rasulullah SAW menasihatinya, Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim.
Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Nah, dan kita sudah menyampaikan bagaimana semangatnya para ulama salaf dahulu di dalam mencari ilmu, mulai dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, lihatlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, lihatlah sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau mengatakan tidaklah seorang pun dari penduduk bumi ini mendengar tentangku, tidaklah seorang pun, ayyakallah, tidaklah seorang pun sami'a minni atau sami'a anni, mendengarkan tentangku, illa ahabbani, kecuali dia mencintaiku, kecuali dia mencintaiku. Abu Hurairah salah seorang sahabat yang terus menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah makan apabila Rasul makan. Abu Hurairah lapar bila Rasulullah SAW lapar. Nah, dan kemudian ulama salaf banyak sekali contohnya, di antaranya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang beliau mengembara mencari ilmu ke seluruh penjuru negeri, ke Hijaz, Yaman, Kufah, Basrah, Syam. Beliau menghitung perjalanannya di dalam mencari ilmu sejauh 1000 farsakh, 1000 farsakh. Satu farsakh itu 5 kilo, berarti 5 kali 1000, 5000. 5000 kilo beliau berjalan mencari ilmu. 5000 kilo. Di sini Mekah sampai Madinah berapa? 450. Ya. 5000 kilo beliau berjalan mencari ilmu, dan itu masyian, bukan ala rukab, bukan dengan naik ke kendaraan, tapi masyian, berjalan kaki. Tentunya ini karena beliau sangat memahami keutamaan ilmu. Dan kita dapatkan di antara kitab beliau yang sangat bermanfaat, kitab Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kitab Asluddin, Aslus Sunnah wa I'tiqadid Din. Aslus Sunnah wa I'tiqadid Din, itu kitab Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Sekarang ini baru mulai kita buka kajiannya lewat Zoom. Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqadid Din, ini kita baru mulai mengkaji, membaca bersama kitab ini. Saya suka share itu di grup lewat Zoom setelah Isya, hari Selasa dan Kamis. Nah, tapi kita lanjutkan ikhwah membaca kitab Ushul Tsalatsah, dan kita sudah sampai pada pembagian Arkanul Iman. Arkanul Iman.
Nah, bagian selanjutnya adalah al-iman bil malaikah. Ya. Yang kedua, antu'mina billah wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya. Syekh menjelaskan al-malaikah alamun ghaibi makhlukun. Malaikat itu alam gaib. Alam gaib artinya apa, ikhwah? Tidak kelihatan. Ya. Alam gaib. Tidak kelihatan. Ada yang pernah melihat malaikat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, lahu 600 janah. Malaikat Jibril memiliki sayap 600. Ya. Jadi ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, lihatlah ke atas katanya, maka begitu Rasulullah melihat ke atas, sayapnya yang sebelah menutupi ufuk timur, sayapnya yang sebelah menutupi ufuk barat. Jadi tidak ada yang terlihat kecuali sayapnya semuanya. Malaikat Jibril. Apakah yatasawwar? Apakah bisa akal kita memikirkan tentang bagaimana malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu pada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ya, turun naik min fawqis sab'is samawat ilal ard dalam waktu yang sangat singkat. Dan kita mengetahui dari hadis bahwasanya tingkatan langit yang satu ke tingkatan berikutnya perjalanan 500 tahun. Tingkatan langit yang kedua, ketiga 500 tahun. Ya kan? Keempat, kelima 500 tahun, 6 ke 7 500 tahun. Itu malaikat Jibril turun naik. Ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Rasulullah SAW mendakwahkan, menyampaikan kepada kufar Quraisy, mengabarkan kepada mereka bahwasanya tadi malam saya Isra Mi'raj ke langit yang ketujuh. Ya. Beliau Isra ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj naik ke atas langit yang ketujuh dari Ba'dal Isya dan kembali lagi ke bumi, ke Makkah sebelum fajar. Sebelum fajar. Karena berita yang datang dari Nabi yang mulia SAW seperti ini, kesempatan ini digunakan oleh Abu Lahab, kalau tidak salah, Abu Lahab. Lihat ini sekarang, bagaimana Muhammad sekarang sudah
Gilanya sudah sampai kepada taraf kata mereka, ya, ngawur. Masa dia ke Baitul Maqdis? Masa dia naik ke langit yang ketujuh dalam waktu yang sangat singkat? Ini Abu Lahab pingin segera bertemu dengan Abu Bakar, ingin menyampaikan, nih lihat nih apa yang sekarang disampaikan oleh sahabatmu Muhammad SAW. Segera dia ingin bertemu Abu Bakar, ya. Dan betulan sampai ketemu dengan Abu Bakar dan menyampaikan, apakah engkau percaya ini sekarang sahabatmu mengatakan bahwasanya dia ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit yang ketujuh, ya, dan sudah berada di hadapan kita sekarang ini. Keanehan apa lagi yang didatangkan? Dikira kalau Abu Bakar itu tidak akan percaya, tidak akan beriman bahwasanya Rasulullah SAW Isra ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, inni usaddiquhu bi khabarin minas sama'. Aku membenarkan Rasulullah, mempercayainya dengan khabar dari langit, ya, dengan wahyu yang dari langit. Bagaimana turun wahyu itu dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, itu aku percayai. Lalu bagaimana dengan ini, ya kan? Dan sering datang wahyu, turun wahyu kepada Rasulullah dalam ketika ada kejadian-kejadian, langsung turun wahyu. Iya. Langsung turun wahyu. Siapa yang menurunkan wahyu itu? Malaikat Jibril. Karenanya Abu Bakar mengatakan, inni usaddiquhu bi khabari minas sama'. Wahyu yang dari langit yang datang dalam waktu singkat itu aku percayai. Lalu bagaimana kan ini tidak aku percayai? Nah, fabuhital ladzi kafar. Abu Lahab mengira kalau dia tidak akan mempercayai lagi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Itu malaikat Jibril, ikhwah, yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Menyampaikan wahyu. Nah, dan malaikat ini tidak boleh disifatkan dia laki dan perempuan. Tidak ada. Ya. Malaikat tidak ada sifat pada malaikat itu laki dan perempuan, tidak. Nah, malaikat tidak berketurunan, ada anaknya, ada cucunya, ada kakeknya, tidak seperti manusia, tidak. Nah, fa al-malaikah alamun ghaibi makhlukun. Malaikat ini adalah alam ghaib, mereka makhluk, abiduna lillahi ta'ala, mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Dan mereka para malaikat tidak memiliki kekhususan sedikit pun pada rububiyah dan uluhiyah. Artinya mereka makhluk yang diperintahkan oleh Allah, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak memiliki kekhususan dalam rububiyah dan uluhiyah. Iya. Jadi tidak boleh kita meminta kepada malaikat dilapangkan rezeki. Ya. Tidak boleh kita meminta kepada malaikat diberikan anak keturunan. Tidak boleh, karena ini min khususiyatillah azza wa jalla.
Ya. Jadi malaikat ini makhlukun abiduna lillahi ta'ala. Nah, khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah menciptakan mereka dari nur, dari cahaya. Wa manahum al-anqiyat at-tam li amrihi, dan Allah azza wa jalla memberikan kekhususan kepada malaikat ini al-inqiyadut tam li amrihi, sangat patuh dengan perintah Allah. Jadi tidak ada satu perintah pun yang tidak dituruti oleh malaikat. Jadi ini kekhususan malaikat yang Allah berikan kepada malaikat ini, manahum al-inqiyad at-tam li amrihi, ketundukan yang sempurna dengan perintah Allah. Jadi tidak ada satupun perintah Allah yang tidak dilakukan oleh malaikat. Iya. Wal quwwatu ala tanfidhihi, dan mereka para malaikat diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah itu. Nah, ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Nah, wa man 'indahu, dan siapa saja yang di sisi Allah, yakni para malaikat ini, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka sama sekali tidak sombong dari beribadah kepada Allah. Disebutkan dalam ayat ini sifatnya yusabbihuna al-laila wan-nahar, para malaikat senantiasa bertasbih ya, malam dan siang, la yafturun, sama sekali malaikat ini tidak malal, tidak bosan. Jadi dia tidak ditimpa bosan. Yusabbihuna al-lail wan-nahar ya, wala yafturun. Kalau kita futur sekarang ini semangat ibadah ya, saking semangatnya belum azan sudah sampai di masjid, ini bagus ini. Semangat sekali. Belum azan sudah sampai di masjid shop yang pertama. Besoknya tinggal assalamualaikum baru datang. Ini sifat manusia. Sifat manusia malal, futur di dalam beribadah. Malaikat sama sekali tidak tertimpa malal, tidak tertimpa futur di dalam beribadah. Yusabbihuna al-lail wan-nahar la yafturun. Itu malaikat. Nah, tapi manusia diperintahkan untuk mengambil contoh bagaimana malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Karenanya timbul pertanyaan, mana yang lebih utama, manusia apa malaikat? Di antara makhluk Allah, mana yang lebih utama, malaikat atau manusia? Pak Maman, siapa yang lebih utama, makhluk, manusia atau malaikat? Manusia lebih utama ya. Nah, kenapa manusia lebih utama? Kalau manusia bisa soleh akan melebihi kesalahan daripada malaikat. Kalau malaikat sudah punya sifatnya tidak memang sudah punya penolakan, tidak punya karena menawar gitu. Menolak gitu. Tidak menolak langsung. Jadi kalau dilihat dari itu ya manusia, tapi manusia juga punya sifat kebalikan. Kalau dia lebih rendah ya serendah-rendahnya, tapi kalau mulia semulia ya. Nah, manusia akan lebih mulia apabila dia menjalankan perintah Allah.
apabila dia menjalankan perintah Allah. Di antara disebutkan oleh ulama keutamaan yang menjadikan manusia lebih utama, dipilih oleh Allah dari manusia ini seorang rasul. Seorang rasul. Kemudian di antara alasan disebutkan oleh ulama manusia lebih utama dari malaikat, apabila manusia ini tetap dalam keadaan taat kepada Allah, padahal sudah diberikan pada dirinya ada syahwat, ada jiwanya yang ammaratun bisu, tapi itu mampu dia kalahkan sehingga dia terus taat kepada Allah. Dari sisi ini manusia lebih utama di antara jawaban yang kita dapatkan. Tapi manusia yang korban yang kadang sholat, kadang puasa, ketika datang kewajiban berpuasa kadang tidak berpuasa, ada maksiat dia mudah melakukan maksiat, tidak bisa kita katakan lebih mulia dengan malaikat, lebih utama dari malaikat. Nah, wallahu taala alam. Wa hum adadun katsirun la yuhsihim illallah. Akidah Ahlus Sunnah berikutnya bahwasanya malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Jadi jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Wa qad thabata fi as-sahihain min hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj, dan telah sabit hadis di dalam sahihain dari hadis sahabat yang mulia Anas fi qissatil Mi'raj anna an-nabiy sallam rufi'a lahu al-bait al-ma'mur fi as-sama', bahwasanya Rasulullah sallam diperlihatkan di langit itu ada al-bait al-ma'mur. Di langit itu ada al-bait al-ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin. Setiap hari salat di dalam al-bait al-ma'mur ini sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat setiap hari. Setiap hari malaikat solat di dalam al-bait al-ma'mur ini 70.000. Id kharaju lam ya'udu ilaihi. Apabila mereka sudah solat keluar, enggak balik lagi di situ. Enggak balik lagi. Artinya yang datang lagi malaikat yang lain. Hari berikutnya yang datang lagi itu malaikat yang lain, 70.000. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Id akharaju lam ya'udu. Bila mereka keluar, mereka enggak kembali lagi di situ. Dan setiap hari 70.000 malaikat salat di sana. Malaikat yang lain terus setiap hari, malaikat yang lain, besoknya setiap malaikat yang lain 70.000, besoknya 70.000, besoknya 70.000. Ini menunjukkan malaikat sangat banyak sekali jumlahnya. Lam ya'udu ilaihi akhiru ma alaihim. Mereka tidak kembali. Selesai solat itulah terakhir mereka solat di Baitul Ma'mur. Yang sudah solat enggak balik lagi. Berarti besoknya yang solat malaikat lain lagi 70.000 setiap hari. Nah, jadi akidah yang wajib kita pahami yang kedua, yang pertama malaikat diciptakan dari nur. Yang kedua, malaikat jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, karena Syekh menjelaskan di sini wal iman bil malaikah yatadamman arba'atu umur. Beriman kepada malaikat ini mengandung 4 perkara. Yang pertama al-iman biwujudihim. Yang pertama wajib kita beriman dengan adanya malaikat. Nah, ini kewajiban kita beriman kepada malaikat mengandung 4 perkara. Yang pertama al-iman biwujudihim, beriman dengan adanya malaikat.
Wajib kita mengimani adanya malaikat. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Yang kedua, wajib kita beriman kepada malaikat yang kita ketahui namanya dan malaikat yang belum kita ketahui namanya. Karena ada sebagian malaikat yang Allah kabarkan kepada kita namanya, dan ada malaikat yang tidak dikabarkan kepada kita namanya. Contohnya malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril, Munkar wa Nakir, Kiraman Katibin, Malaikatul Maut. Ini contoh-contoh malaikat yang kita dikabarkan kepada kita namanya dan tugasnya. Ya. Ats-tsalis, kandungan beriman kepada malaikat yang ketiga, al-iman bima alimna min sifatihim. Kita beriman dari apa yang kita ketahui dari sifatnya. Beriman dari apa yang dikabarkan kepada kita sifatnya. Maka apa yang dikabarkan kepada kita oleh Allah dan Rasulullah SAW tentang sifat malaikat ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan menetapkan sifat malaikat ini, ikhwah, minal umur al-ghaibiyah, menetapkan sifat malaikat ini termasuk dari perkara yang gaib. Tidak mungkin kita mempercayainya kecuali dengan jalan wahyu. Kecuali dengan jalan wahyu, imma minal Quran atau dari sunnah, dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu. Nah, salah satu contohnya Nabi kita yang mulia sallallahu mengabarkan bahwasanya beliau melihat sifat malaikat Jibril, annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janah qad saddal ufuq. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Bad'ul Khalqi. Rasulullah SAW pernah melihat sifat malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril memiliki 600 janah, 600 sayap, qad saddal ufuk, yang menutupi ufuk. Bagaimana besarnya? Ya. Jadi kita ini kalau dibandingkan dengan malaikat, kita makhluk sangat kecil sekali. Sangat kecil. Tapi sombongnya luar biasa. Ya kan? Dan bentuk kesombongan makhluk manusia yang kecil ini ketika dia menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Ketika manusia menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, ini sombongnya manusia. Enggak tahu diri, enggak bersyukur. Karena tidak akan mungkin manusia ini mampu melakukan maksiat kecuali dengan menggunakan nikmat dari Allah. Coba kalau manusia diperintahkan, ente kalau mau bermaksiat, gunakan nikmat yang bukan dari Allah. Mau cari kemana dia? Ente kalau mau melakukan maksiat, lakukan maksiat itu di bumi bukan milik Allah. Di mana coba? Enggak ada. Kemana dia akan mencarinya? Disitulah bentuk sangat kufurnya manusia ini terhadap nikmat Allah. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan malaikat yang membawa Arsyur Rahman, ya,
Wa yahmilul arsy rabbika yauma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul, membawa arsy Ar-Rahman, ya, ada 8 malaikat. Ada 8 malaikat ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla yang membawa arsy. Dan disebutkan dalam hadis, malaikat ini bagaimana sifatnya, besarnya. Seseorang apabila dia berjalan dari pundaknya ke daun telinganya, itu baru sampai dia harus menempuh perjalanan 700 am, 700 tahun. Dari pundaknya sampai telinganya 700 tahun. Jadi kalau antum bayangkan kita sebagai manusia dengan malaikat ini, ya, sangat kecil kita ini. Nah, mati. Nah, jadi manusia sangat kecil kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain. Wa qad yatahawwalu al-malak bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin. Dan terkadang malaikat ini dia bisa merubah diri, tapi dengan izin Allah. Ya. Ila hay'ati rajulin. Dia bisa merubah dirinya menjadi seperti laki-laki. Ya, kama hasala al-Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam. Sebagaimana malaikat Jibril dia merubah dirinya sebagai laki-laki ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada Maryam. Ya, fatamatsala laha basharan sawiyya. Malaikat Jibril merubah dirinya, ya, seperti laki-laki yang sangat sempurna. Ya. Wa hina jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa jalisun fi ashabihi ja'ahu bi sifati rajulin shadidi bayadi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura alaihi atharu as-safar la ya'rifu ahadun min as-sahabah. Dan ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersama para sahabat, ya, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, malaikat Jibril datang dengan bentuk syadidu bayadi thiyab, sangat putih pakaiannya, ya, syadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya, ya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas dari safar perjalanan. Nah, wala ya'rifu ahadun minas sahabah, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang mengenalnya. Ya. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan lututnya ke lutut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya, bahkan disebutkan di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala an-nabi 'anil Islam wal iman wal ihsan was sa'ah wa amaratiha. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat. Fa ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril. Fantalaqa, setelah itu malaikat Jibril berlalu. Tsumma qala an-nabi hadza Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Di sini malaikat Jibril dia datang dengan suratul rajul, ya, seperti laki-laki. Demikian juga malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut, fi surati rijal. Malaikat-malaikat ini datang dalam bentuk laki-laki.
Nah, akan tetapi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya malaikat tidak disifati laki-laki dan perempuan. Malaikat tidak makan dan minum seperti manusia. Iya. Malaikat tidak makan dan minum seperti manusia. Nah, yang keempat, kandungan kita beriman kepada malaikat yang wajib kita ketahui, al-iman bima alimna min a'malihim allati yakumuna biha bi amrillah. Beriman bima alimna min a'malihim, dengan apa yang kita ketahui dari amalan-amalannya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallam, tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla, itu wajib kita imani. Wajib kita imani. Yang keempat, jadi yang dikabarkan tentang tugas malaikat ini wajib kita imani. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikatul maut mencabut nyawa. Ya. Kemudian malaikat yang menjaga api neraka, malaikat yang di pintu-pintu surga, dan seterusnya. Malaikat yang menurunkan hujan. Ya. Saya menyebutkan contohnya di sini, mislu Jibril al-amin ala wahyillahi ta'ala, yursuluhullah bihi ilal anbiya war rusul. Malaikat Jibril yang amin, yang sangat terpercaya, yang sangat amanah, tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Ya. Kemudian Mikail al-muwakkal bil qatar atau bil matar wan nabat. Malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya, ini tugasnya malaikat apa? Mikail. Nah, kemudian malakul Israfil al-muwakkal bin nafakh fis sur. Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala inda qiyamis sa'ah, ketika akan terjadi hari kiamat, ya, dan ketika akan dibangkitkan manusia. Maka ini tugas malaikat Israfil. Tiupan yang pertama mematikan semua makhluk, kemudian tiupan yang berikutnya membangkitkan semua makhluk yang sudah mati. Ya. Kemudian malakul maut al-muwakkal biqabdil arwah indal maut. Malaikatul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ya. Kemudian malakul muwakkal bin nar wa huwa khazinun nar. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Kemudian al-muwakkalina al-malaikah al-muwakkalina bil ajinnah fil arham. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Meniupkan ruh di janin. Ya. Idza tamma lil insani arba'ata ashur fi batni ummihi, apabila umur janin ini sudah sampai 4 bulan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat kepada janin tersebut meniupkan ruh. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, umurnya, hidupnya. Rezekinya berapa? Ya, kemudian ajalnya, umurnya berapa tahun? Kemudian rezekinya, ya sudah tadi ya, rezekinya. Kemudian hidupnya. Sa'idun am syakiyun, apakah hidupnya bahagia atau hidupnya sengsara? Sudah tertulis. Nah, kemudian ada malaikat
al-muwakkalina bihifdzi afmali bani Adam wa kitabatiha likulli syakhsin malakan. Ada malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga amalan manusia, menulisnya. Jadi setiap manusia ya ada 2 malaikat di samping kiri dan samping kanan. Itu setiap manusia. Yang khusus apa? Yang khusus untuk mencatat amalannya. Nah, ahaduhuma 'anil yamin, satu malaikat di sebelah kanannya, wasani 'anil shimal, satu lagi di sebelah kirinya. Ya subhanallah, betapa senangnya kita ketika 2 malaikat ini mencatat amalan-amalan yang baik. Sehingga nanti kita akan mendapatkan samaratul iman bil malaikah, buah hasil dari beriman dengan malaikat. Nih kalau kita melakukan maksiat, di antaranya faedahnya malaikat ada, ya kan? Malaikat ada mencatat amalan kita dan tidak terlewatkan. Ya, karena malaikat tidak disifati dengan ngantuk, tidak disifati dengan tidur, tidak disifati dengan lelah. Mungkin ini kurang minum kopi, aduh kurang kecatat. Enggak ada itu di malaikat. Ya. Semuanya tercatat oleh malaikat, enggak ada yang terhilapkan sedikit pun. Ya. Tidak ada yang terhilapkan sedikit pun dari amalan kita. Ya. Setiap detiknya. Setiap detiknya. Apalagi setiap jamnya, karena as-sukun wal harokat itu dicatat. Diam dan gerakan kita dicatat. Iya. Nah, karenanya di akhirat kelak, ketika orang-orang kafir mendapatkan catatan amalannya, mereka terkaget, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadzal kitab, ada apa dengan catatan yang ada di dalam kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak dia sisakan sedikit pun yang kecil ataupun yang besar. Illa ahsaha, terkecuali semuanya ada di dalam kitab ini. Semuanya ada. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan semuanya hadir, nampak langsung, nampak di hadapannya. Ya, tidak ada yang tersisa. Wala yadhimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Ya, ini amalanmu, dan tidak ada yang tidak ada yang bisa mengelak nanti. Ya. Nah, karena kita mendengarkan dan sering ana sampaikan hadis tentang hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah. Ya. Hadithu al-bitaqah. Yaitu seseorang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ala ru'usil khalaik, di hadapan semua makhluk. Ya. Kemudian patun syarulahu tis'an wa tis'ina sijillan, dan disodorkan kepadanya 99 agenda catatan amalannya. Walikulli sijillin ala maddil basar, satu agenda catatan amalannya itu sejauh mata memandang besarnya. Dan semuanya dosa-dosa semuanya, kesalahan semuanya. Iya. Walikulli sijillin ala maddil basar, satu agendanya itu besarnya sejauh mata memandang. Itu satu. Ini jumlahnya 99. Dikatakan kepadanya, atungkiru hada, apakah engkau mengingkari catatan amalanmu ini? La ya Rabb, tidak. Dia lihat jelas semuanya dia lakukan itu. Dia lihat jelas semuanya dia lakukan. Atungkiru hadza, apakah engkau mengingkari ini catatan amalanmu?
Kamu ingkari? La ya Rabb. Betul, ini semuanya saya lakukan. Jadi diberikan ingatan kepada makhluk itu, kepada manusia, semua yang dia amalkan selama umur hidupnya datang langsung dan dia ingat. Ya. Kalau kita sekarang di dunia, ya, seminggu yang lalu, hari Minggu yang lalu saya di mana? Paling kita ingat, oh makan ini aja. Ya kan? Paling kita ingat pas hari dikasih gaji. Itu yang diingat. Nanti di akhirat semuanya ditampilkan dan tidak bisa kita mengelaknya. Kita ingat semuanya. Karena dikatakan kepadanya, atungkiru hadza, apakah engkau mengingkari ini? La ya Rabb. Adzalamaka katabati al-hafidun, apakah juru tulisku, malaikat yang aku tugaskan menuliskan amalanmu, menzalimimu? La ya Rabb. Dia mengatakan tidak. Alaka udhurun, kamu punya alasan mau diingkari ini? La ya Rabb. Semuanya dia akui. Iya. Semuanya dia akui. Alaka hasanah, apakah engkau memiliki kebaikan? Hamba ini sudah putus asa. Dia mengatakan, la ya Rabb, saya tidak punya kebaikan. Lalu disampaikan kepadanya, bal laka indana hasanah, bahkan engkau memiliki kebaikan. Fatukhriju lahu bitaqah fiha la ilaha illallah. Dikeluarkan untuknya ada bitaqah, kartu, di situ bertuliskan la ilaha illallah. Inilah amalan lisannya yang pernah dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Dia meninggal dengan membawa begitu banyak dosa, tapi dia juga membawa tauhid yang benar. Ditimbanglah bitaqahnya, bitaqah tadi, ya, yang bertuliskan la ilaha illallah, dengan 99 dosa, yang 99 satu agenda dosanya itu sejauh mata memandang. Ya, begitu ditimbang, di dalam lafaz hadis disebutkan fatosat bihinna la ilaha illallah, terlempar itu yang 99 saking beratnya kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan macam-macam kita ikhwah, jangan main-main dengan kalimat tauhid ini. Karena yang paling utama, yang paling penting kita pelajari bagaimana kita memahami tauhid yang benar. Ya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan benar sehingga kita terjauhkan dari melakukan kesyirikan. Karena bagaimanapun seseorang dia melakukan dosa, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang apabila dia mati membawa dosa besar semuanya, selain dosa kesyirikan, dia masih ada jaminan tetap masuk surga, walaupun dia nyemplung dulu di neraka. Ya. Tapi kalau dia membawa dosa kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya hamba ini tentunya tidak ada dosa syiriknya. Dari semua catatan dosanya tersebut tidak ada dosa syirik. Karena kalau di situ ada dosa syirik, ya, syirkul akbar, yang dia bawa dan belum bertaubat, tentunya tidak akan diampuni. Ya. Nah, inilah yang menunjukkan tentang sangat pentingnya dan seharusnya kita banyak meluangkan waktu untuk mempelajari tauhid. Nah, kemudian wa mislul malaikah al-muwakkalin bi su'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakan yas'alanahu an rabbih wa dinihi wa nabiyih. Ada malaikat yang diwakilkan, ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertanya kepada mayit. Ya, ketika diletakkan di dalam kuburnya, dua malaikat ini datang bertanya kepadanya tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Iya.
Wal iman bil malaikah yuthmiru thamaratin jalilah, dan beriman kepada malaikat ini membuahkan buah yang sangat besar, ya, membuahkan hasil faedah yang sangat besar, di antaranya al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala, berilmu dengan keagungan Allah, wa quwwatihi, berilmu dengan kekuatan Allah, wa sultanihi, dan kerajaan Allah. Ya, kalau makhluk-makhluk yang Allah tugaskan mampu melakukan seperti itu, bagaimana dengan Allah? Ya kan? Malaikat-malaikat yang Allah ciptakan mampu melakukan ini dan ini dan ini, lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Ya. Sekali tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil langsung mematikan semua makhluk. Ya kan? Sekali tiupan membangkitkan semua makhluk. Iya. Lalu bagaimana dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla? Ya kan? Maka min thamaratil iman bil malaikah, termasuk di antara buah hasil kita beriman dengan malaikat, yaitu al-ilmu bi'azamatillah, berilmu dengan keagungan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau saja makhluk-makhluk ini diberikan kekuatan oleh Allah demikian, lalu bagaimana dengan kekuatan Allah? Ya. Fa inna 'azamatul makhluk min 'azamatil khaliq, karena sesungguhnya kekuatan yang ada pada makhluk, ya, itu menunjukkan kekuatan penciptanya. Ya. Keagungan dan kebesaran yang ada pada makhluk itu menunjukkan kebesaran dan keagungan yang menciptakannya. Nah, kemudian buah yang kedua dari beriman kepada malaikat, syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam, yaitu kita bersyukur kepada Allah, ya, yang telah mengutus malaikat untuk menjaga Bani Adam, haitsu wakkala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdzihim, karena ada malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga manusia, ya, menjaga manusia. Jadi misalnya ada manusia akan ditabrak, ternyata ini bukan takdirnya ditabrak, dia tidak apa-apa, itu dijaga oleh malaikat. Malaikat yang mengambilnya, ya, karena bukan takdirnya ditabrak, malaikat menyingkirkannya. Demikian. Jadi malaikat yang menjaganya, yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kitabati a'malihim, dan mencatat amalan-amalan mereka, wa ghairu dzalika min masalihihim, dan semuanya itu yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Yang ketiga, min thamaratil iman bil malaikah, termasuk buah dari kita beriman kepada malaikat, mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillah, cinta kepada malaikat sesuai dengan bagaimana mereka para malaikat ini senantiasa menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 9 kurang 5 menit. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'alullaha jalla fi ula ayuthabbitana alal haqq